Pemirsa, perjalanan naik kapal dari Merak ke Pako atau sebaliknya, sekarang sudah tidak ada penjualan tiket di lokasi pelabuhan ya, sehingga semua pembelian sudah melalui online. Dan saya mendengar beberapa teman ada yang kesulitan bagaimana cara membelinya dan bertanya-tanya. Di sini saya upload bagaimana cara membeli tiket secara online dari Merak ke Pako maupun dari Pako ke Merak. Kita mulai dengan aplikasinya yang bernama Verizi. Buka saja buka saja handphone atau tabletnya ya. Seperti ini saya membuka tablet dan langsung lihat aplikasinya apakah sudah terpasang atau belum. Aplikasi bernama Verizi. Kalau belum, di bagian atas Google Play Store cari aplikasinya bernama Verizi seperti ini. Lalu kalau mau baca-baca ke bawah untuk informasi, termasuk itu ada alamatnya di mana pusatnya Verizi. Kalau sudah selesai baca-bacanya merasa sudah cukup, lalu klik install. Tunggu prosesnya seperti ini. Beberapa saat setelah proses selesai baru kita lanjut ya. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kalau prosesnya sudah selesai, apa yang dilakukan selanjutnya adalah tadi sudah disebutkan, pertama install aplikasi Verizi sudah dilakukan ya, lalu order dan aktivasi bagi yang belum aktivasi ya. Kalau yang sudah punya akun tidak perlu aktivasi atau juga bisa melakukannya dengan menggunakan akun Google. Nanti apabila menggunakan akun Google maka korespondensinya akan dikirim ke email Google-nya, Gmail ya. Kita lanjut. Nah, setelah installnya selesai, ada aplikasinya, dicari di aplikasi handphone atau tabletnya, bernama Verizi seperti ini. Lalu klik saja buka. Lalu muncul pertama ada pop-up juga, seperti itu pop-upnya. Bisa dibaca-baca, ini sebaiknya dibaca-baca ya, supaya tidak ada kekurangan-kekurangan ketika sudah jalan. Sudah sampai di lokasi nanti nggak bisa malah jadi masalah ya. Ketentuan ini perlu diperhatikan, yaitu kategori penumpangnya yang berhubungan dengan COVID, persyaratan menyeberang, seperti misalnya ya, sudah vaksin dosis ketiga, ini perlu membawa sertifikat vaksin dosis ketiga, booster, atau vaksin dosis kedua. Dan nomor 2 menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian untuk yang kategori penumpangnya sudah vaksin dosis pertama, perlu sertifikat vaksin dosis pertama dan juga perhatikan PCR atau antigen. PCR berlaku 3 hari, antigen berlaku hanya sehari. Lalu tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang ini yang belum vaksin, hasil negatif PCR berlaku 3 hari atau antigen berlaku 1 kali 24 jam. Surat keterangan dokter dari RS pemerintah. Nah, yang belum vaksin ini harus mendapat surat keterangan dokter dari RS pemerintah ketentuannya ya. Nomor 3 menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini ketentuan lain baca juga. Lalu kita lanjutkan prosesnya. Perhatikan syarat-syaratnya ya, jangan sampai sudah sampai pelabuhan jauh-jauh tapi tidak bisa nyebrang karena kekurangan syarat. Oh tidak, no. Selesai itu tutup aja pop-up-nya dengan diklik pada tanda silang di atas ya, seperti gambar ini ya. Lalu akan mulai muncul isian form-form. Muncul isian form-form pada bagian yang kosong, klik aja, nanti akan keluar pilihan seperti ini misalnya. Dari pilihan pelabuhan awal ya, pelabuhan awal, Bakauheni atau Merak. Kalau mau ke Lampung berarti dari Merak, pelabuhan awalnya, klik aja bagian Merak, maka akan masuk seperti itu. Lalu pelabuhan tujuan, klik, nanti akan muncul pilihan seperti tadi. Nah, klik lalu pilih mana. Mau ekspres, perjalanannya ekspres atau reguler. Saya pilih reguler di sini ya, sebagai contoh saja. Lalu ada, apabila Anda menggunakan bis umum ya, maksud saya, datangnya ke pelabuhan, artinya tidak membawa kendaraan, pilih aja pejalan kaki. Akan tetapi apabila menggunakan kendaraan, ya pilih kendaraan. Dalam hal ini saya pilih pejalan kaki sebagai contoh. Lalu tanggal masuk itu dipilih di kalender ya. Dan perkiraan jam, pilih perkiraan jamnya. Apabila sudah selesai, akan ada pilihan berapa orangnya yang bersama-sama. Itu dengan, kalau menambah dengan tanda plus, kalau mengurangi dengan tanda minus. Dewasa berapa, anak berapa, bayi berapa. Kalau sudah selesai, pada bagian paling bawah ada cari jadwal, klik cari jadwal ya. Klik cari jadwal, lalu selanjutnya akan ada isian lagi, checklist aja itu, form checklist berupa pernyataan ya. Nomor 1, saya menyatakan bahwa saya dapat memenuhi dokumen persyaratan penyeberang mengikuti peraturan yang berlaku. Kira-kira seperti yang dibaca tadi ya, apabila iya, klik iya. Lalu yang nomor 2, apabila saat pengecekan saya didapati tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan menyeberang, maka saya menerima dan menyetujui untuk diproses sesuai dengan syarat dan ketentuan Verizi. Itu isinya apa, klik aja itu di sini.
untuk dibaca. Apabila ternyata sudah memenuhi semua, klik ya pada nomor 1 maupun nomor 2. Apabila dua-duanya sudah diklik, di bagian bawah akan menyala setuju, akan menyala bottom setuju, lalu klik itu ya apabila Anda setuju. Jika semuanya sudah cocok, di bagian paling bawah ada tombol cari jadwal, klik itu, dan lalu disitu akan keluar biayanya dan jadwal serta lengkap tanggal dan jamnya. Apabila oke, klik lanjutkan, dan kemudian klik lanjutkan di bottom bawah ya, dan kemudian Anda akan dibawa ke form login. Nah, di sini di form login ini, apabila Anda sudah memiliki akun Diverisi yang sudah diaktifkan melalui email, tinggal dimasukkan email dan passwordnya. Atau jika Anda belum, Anda juga masih bisa menggunakan akun Google. Apabila diklik ini, dan kebetulan saya menggunakan Android, HP Android, tablet Android, maka akan dibawa ke email yang ada di dalam Android tersebut. Atau jika Anda lupa menggunakan password, bisa klik lupa kata sandi, tanda tanya ya, diklik aja, nanti akan diminta memasukkan email yang dulu digunakan untuk aktivasi. Lalu di situ Anda akan dimasukkan dan kemudian Anda akan dikirimi email password yang baru. Namun apabila Anda belum punya akun, Anda perlu mendaftar. Misalnya tadi disebutkan akun belum punya dan tidak akan menggunakan akun Google. Kalau akun Google tinggal klik akun Google seperti tadi saya bilang. Namun apabila ingin menggunakan email yang lain untuk aktivasi, misalnya email perusahaan atau email Yahoo atau email yang lain, maka bisa klik daftar sekarang. Belum punya akun, daftar sekarang. Nah, klik daftar sekarang ya. Kemudian akan dibawa ke form seperti ini. Di situ isikan nama lengkap, email, dan password. Setelah diisi seperti ini, kemudian klik lanjut di bagian bawah. Oh, ternyata keluar peringatan itu kata sandinya harus memenuhi syarat seperti yang merah itu, diikutin saja. Dan klik lagi yang bagian bawah lanjut. Kemudian dibawa ke sini. Di sini berupa nomor induk NIK ya, NIK di sesuai KTP, lalu jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, masukin kota garis miring kabupaten, lalu klik daftar di bagian bawah. Selanjutnya akan dibawa lagi ke pemberitahuan bahwa registrasi berhasil, silahkan cek email untuk URL aktivasi. Jadi setelah mencapai posisi ini, cek email yang tadi didaftarkan. Ini saya masuk ke email dan sudah ada email yang masuk dari ASDP Ticketing System. Klik email ini untuk dibaca, dan ketika saya buka ada pemberitahuan, terima kasih telah melakukan registrasi, silahkan klik tombol di bawah ini untuk aktivasi akun. Jadi pada aktivasi akun diklik saja, lalu akan diminta memilih browser, dan setelah dipilih browsernya keluar pemberitahuan aktivasi berhasil, silahkan lakukan login. Jadi untuk apabila tadi posisi seperti ini, untuk yang sudah punya akun langsung masukkan email dan kata sandi. Sekarang dengan langkah ini berarti sudah punya email dan kata sandinya, silahkan bisa login ke sini. Setelah login muncul isian pada form yang telah kita isikan sebelumnya. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan, klik lagi cari jadwal. Klik cari jadwal, dan kemudian ada checklist 2, yaitu teruskan tagihan pemesanan dan tambahkan data pemesan sebagai penumpang ya. Checklist dua-duanya, teruskan tagihan pemesanan, lalu di situ biasanya diminta mengisi email lagi, masukkan saja emailnya. Kalau saya pakai email yang untuk mendaftar tadi ya. Setelah dimasukkan emailnya, lalu klik pesan. Ada tambahkan data pemesanan sebagai penumpang. Nah, di situ ada gambar pensil, diklik aja, di edit. Lalu apabila tidak ada perubahan, klik sudah vaksin ya. Apabila Anda sudah vaksin ya, atau apabila belum, klik belum. Tapi nanti ada keterangan bagi yang belum, harus dapat keterangan seperti yang dibaca di awal ya. Saya sudah vaksin, saya klik vaksin, lalu di bagian bawah ada simpan ya, kan ada tanda apabila oke, seperti ini, pemesanan oke, ada pemberitahuan, lalu larangan membawa muatan berbahaya dan terlarang atau beracun. Nah, ini kalau silakan dibaca-baca, setelah tahu klik oke dan klik lagi pesan ya. Lalu keluar nilainya yang harus dibayarkan. Batas waktu pembayaran itu menit mundur ya, 30 menit mundur. Jadi bayar sebelum 30 menit kalau keluar yang seperti itu. Lalu setelah dibaca, setelah keluar biaya totalnya, klik lanjut pembayaran pada bagian bawah ya. Kemudian keluar pilihan-pilihan ini. Karena saya membayarnya memakai transfer bank, saya klik yang paling atas, Tunai Modern Channel. Ini pilihannya kelihatan seperti ini.
Saya klik yang paling drop down yang paling atas. Nah, di situ keluar kode bayar. Sebelah kanan ada buletan, klik aja itu, lalu klik lanjut. Setelah klik lanjut, keluar kode bayar namanya FinPay Paycode Number. Nomornya mirip nomor telepon. Nah, simpanlah itu. Mohon lakukan pembayaran. Bawahnya ada tulisannya, mohon lakukan pembayaran dengan nomor FinPay Paycode di atas sebelum masa berakhir nomor tersebut yang 30 menit tadi. Nah, pada saat ini saya buka di email, sudah ada tagihan terkait dengan yang harus dibayarkan. Lalu saya bayarkan melalui bank sesuai ketentuan yang ada di situ, dan setelahnya ada di aplikasi ada pemberitahuan bahwa pembayaran sukses dilakukan. Lalu cek lagi di email sudah ada barcode, sudah ada QR code yang bisa untuk ditunjukkan di pemeriksaan tiket masuk. Pembayaran yang saya lakukan seperti ini. Lalu setelah buka email, tunjukkan email bahwa kita sudah membeli yang ada QR code-nya. Silakan subscribe, like, dan tinggalkan komen apabila berkenan, dan selanjutnya tinggal membawa ke gerbang masing-masing apakah menggunakan kendaraan atau berjalan kaki sambil menyiapkan dokumen yang seperti disebutkan di depan seperti sertifikat, dan juga siapkan kartu identitas, misalnya KTP. Tunjukkan barcode yang sudah diterima melalui email tadi kepada petugas yang berjaga di gerbang. Sampai ketemu lagi pada postingan selanjutnya.